Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Pratama Putri, BP 181152-2013. Di sini saya akan melakukan presentasi dari simulasi produk sistem informasi pariwisata halal Worshipflash, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Fitri Yuliani, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan persiapan, di antaranya MS4W, PostgreSQL, PostGIS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang instalasi MS4W. MS4W ini dapat didownload pada halaman resmi sebagai berikut. Download installernya. Lalu, cari installer MS4W yang sudah didownload pada lokasi yang sudah ditentukan, lalu jalankan. Setelah menjalankannya installer tersebut, maka akan muncul jendela MS4W Setup License Agreement. Klik I agree. Selanjutnya, pada menu Installation Options, pilih komponen yang dibutuhkan, lalu klik Next. Selanjutnya, pada jendela Installation Folder, tentukan direktori untuk menginstal MS4W, lalu klik Next. Lalu, tentukan port yang akan digunakan. Di sini misalnya menggunakan port 80. Selanjutnya pilih Install. Lalu saat ini adalah proses installing. Tunggu hingga proses instalasi selesai dan klik close. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang instalasi PostgreSQL 12. Download PostgreSQL pada website resmi sebagai berikut. Pilih sistem operasinya, sesuaikan dengan yang sedang digunakan. Lalu, pilih download the installer. Maka akan tampil halaman berikut. Pilih versi PostgreSQL 12 yang dibutuhkan. Tunggu hingga proses download selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah instalasi PostgreSQL. Buka master PostgreSQL 12, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Untuk tahap instalasi awal PostgreSQL, klik Next. Kemudian sesuaikan lokasi di mana kita ingin menginstal aplikasi PostgreSQL-nya. Selanjutnya, pilih paket aplikasi yang akan diinstal. Supaya tool yang digunakan optimal, sebaiknya di-checklist semua. Kemudian, klik Next. Selanjutnya akan muncul jendela untuk menentukan di mana letak database PostgreSQL akan terinstall. Sesuaikan dengan kebutuhan. Klik Next. Selanjutnya akan muncul jendela untuk mengisikan password super user. Setelah diisi, klik Next. Lalu, tentukan port yang akan digunakan untuk menjalankan service PostgreSQL. Selanjutnya, klik Next. Di jendela ini,
kita dapat mengisikan lokasi. Kita bisa memilih default, kemudian klik next. Lalu di sini adalah pre-installation summary. Jika sudah sesuai, maka klik next. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang instalasi PostGIS. Langkah-langkah instalasi PostGIS. Yang pertama yaitu pilih Spatial Extension, lalu klik pada checkbox tersebut, lalu pilih next. Kemudian pilih drop directory untuk mendownload PostGIS, lalu klik next. Lalu akan muncul license agreement, klik I agree. Selanjutnya pilih destination folder dan klik next. Maka proses instalasi akan berjalan dan tunggu hingga selesai. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah mengimport database. Yang pertama, buka pgadmin 4. Masukkan password dari database server tersebut, lalu klik OK. Buat sebuah database baru dengan nama BKT Tourism dengan cara klik kanan pada database, lalu klik create, lalu pilih database. Masukkan nama database yang ingin dibuat di bagian sini, lalu klik save. Selanjutnya yaitu kita akan merestore dengan cara klik kanan dan pilih restore. Lalu di bagian file name ini kita pilih file backup yang akan direstore, lalu kita klik restore. Tunggu proses restore hingga selesai dan muncul successfully complete. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang implementasi program WebGIS Worshipless di Kota Bukit Tinggi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ekstrak folder TA Masjid pada directory aktif, itu pada folder BKT Tourism 1. Klik, lalu cari bagian yang connect.php. Buka file connect.php dengan text editor atau Sublime dan ubah konfigurasi dari TA Masjid sesuai konfigurasi yang kita punya, seperti host, user, password, port, dbname. Selanjutnya itu kita akan membuka web browser kita. Berikut tampilan web browser dari BKT Tourism 1. Berikut tampilan awal dari program WebGIS-nya. Tampilan awal ini berisi dari 3 bagian. Yang pertama ada navbar yang berisi list worship, around you, search by, dan dashboard. Lalu di tengah terdapat map yang berisi digitasi kecamatan dari Kota Bukit Tinggi. Juga terdapat 3 button di atasnya. Yang
Pertama ada current position, manual position, dan legend. Dan di bagian ujung kanan ini terdapat popular worship. Di sini akan menampilkan worship yang paling banyak memiliki kunjungan. Gambar pada popular worship juga bisa diklik untuk melihat informasi worship tersebut lebih lanjut. Seperti ini. Terdapat detail informasi, galeri, info, dan Google dan Map. Kembali ke bagian sebelumnya. Tampilan peta. Untuk menampilkan peta, program ini membutuhkan API key. API key yang digunakan pada aplikasi ini masih menggunakan API key lama yang diberikan oleh pembuat TA. Selanjutnya yaitu current position. Sini saya akan menjelaskan tombol-tombol ini terlebih dahulu. Current position ini gunanya untuk menentukan posisi pengguna saat ini secara otomatis menggunakan GPS pengguna. Selanjutnya ada manual posisi, berguna untuk menentukan posisi secara manual dengan mengklik button di atas, lalu pilih pada peta di mana lokasi yang diinginkan. Selanjutnya ada legend. Legend ini digunakan untuk menampilkan legenda kecamatan yang ada di kota Bukit Tinggi pada peta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsional yang bisa digunakan user, yaitu di bagian navbar yang pertama ada list worship. Pada saat kita mengklik list worship, marker-marker list tersebut akan muncul pada peta dan juga tampil result yang berisi nama-nama masjid dan aksi berupa informasi dan local transportation. Selanjutnya jika kita klik info, maka di sini akan muncul 4 button di info window ini, yang mana di sini berisi gambar, kemudian button tracking, info, nearby, dan location. Pertama itu tracking atau route from user. Kita harus meletakkan posisi manual user terlebih dahulu. Misalnya kita meletakkannya di sini. Kita pilih route from user ini, maka akan muncul rute dari tempat kita berada hingga posisi masjid tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada info. Nah, di sini akan tampil detail information dari masjid tersebut. Kemudian ada info seperti event-event yang ada di masjid tersebut. Kemudian galeri, foto dari masjid, dan bagian-bagian dari dalam masjid. Selanjutnya juga ada map. Di sini ada juga 3 tombol. Yang pertama current position, manual position, dan legend. Kembali ke bagian sebelumnya. Selanjutnya ada nearby. Nearby ini berfungsi untuk melihat objek wisata yang berada di sekitar dengan radius hingga 1.500 meter. Di sini kita bisa melihat tourism, small industry, souvenir, culinary, hotel, dan resort. Misalnya kita
kita milih souvenir. Lalu akan tampil daftar souvenir yang ada di sekitar masjid dengan radius 1000 meter. Misalnya kita pilih posisi. Di sini letak posisi dari donat madu tersebut. Kemudian kita pilih detail, maka akan muncul detail dari donat madu tersebut. Selanjutnya, jika kita pilih local transportation, maka akan muncul jalur angkot yang ada di sekitar dari donat madu tersebut. Adalah rute dari donat madu hingga ke masjid. Selanjutnya ada button ini yang mana dapat menampilkan latitude, longitude, posisi masjid berada, yang bernama button location. Selanjutnya di navbar kita akan pilih around you. Misalnya dengan radius 1000 meter. Sebelumnya kita akan meletakkan manual posisi terlebih dahulu. Tampil daftar masjid-masjid yang berada di radius 1000 meter dari tempat kita berada, seperti berikut. Selanjutnya ada fungsional search by. Jadi di sini kita bisa mencari masjid berdasarkan fungsional berikut. Yang pertama itu ada berdasarkan name, itu berdasarkan nama. Misalnya kita ingin mencari masjid dengan nama Masjid Darussalam. Cari. Nah, di sini akan tampil dua masjid dengan nama Masjid Darussalam. Ada Masjid Darussalam Gunung Panjang dan Masjid Darussalam Gubuk. Selanjutnya berdasarkan fasilitas, yaitu mencari masjid berdasarkan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan. Seperti misalnya kita ingin dengan fasilitas bedroom, mimbar, dapat mencarinya. Nah, berikut masjid-masjid yang memiliki fasilitas tersebut. Selanjutnya kita bisa mencari berdasarkan event. Nah, misalnya kita pilih yang 16 November 2020. Di sini akan tampil nama masjid beserta event yang mengadakannya pada tanggal 16 November 2020. Selanjutnya yaitu subdistrik. Kita dapat mencari masjid berdasarkan kecamatan yang ada di Bukit Tinggi. Misalnya Kecamatan Bukit Panjang. Di sini akan muncul nama masjidnya. Selanjutnya bisa berdasarkan kategori. Kategori ini ada dua, ada masjid, ada musola. Kita mencari masjid. Akan muncul semua list dari masjid. Filter. Search by filter dapat digunakan user untuk mencari tempat ibadah berdasarkan kecamatan dan kategori tertentu. Misalnya Kecamatan Bukit Panjang dan kategori masjid. Ini daftar masjid yang ada dan ini marker-marker posisinya. Selanjutnya yaitu ada transportation.
Search by transportation adalah pencarian tempat ibadah yang dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi tertentu seperti motor, mobil, dan bus. Kalau kita pilih dengan bus, nah ini adalah masjid-masjid yang bisa dijangkau dengan bus. Selanjutnya ada public transportation. Search by public transportation ini digunakan untuk mencari public transportation yang berada di sekitar posisi kita. Misalnya dengan nearby gini akan muncul apa saja akan muncul apa saja daftar angkot yang ada di sekitar posisi kita tersebut. Baiklah, demikian presentasi dan demo program dari tugas besar Worship Class saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.